Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Wah, kayaknya ibu ngelihat ada sampah deh. Boleh minta tolong dibuang dulu ya ke tempatnya ya? Boleh, Bu. Terima kasih. Dalam hadis dikatakan bahwa suatu hari ada sahabat Rasul bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, di manakah Allah itu? Di bumi kah? Di langit kah?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Allah akan selalu ada di dalam hati hambanya yang beriman." Maka dari itu, marilah kita hadirkan Allah dalam setiap hati kita dengan seraya menundukkan kepala untuk memohon diberikan keberkahan dalam mencari ilmu. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, berikutnya Ibu akan mereview materi kita yang lalu ya. Kemarin kita belajar tentang materi ilmu penyakit, sistem gangguan penyakit sistem pernafasan. Nah, hari ini Ibu akan mencoba mereview kembali. Seperti halnya Allah menciptakan manusia itu berpasangan, hari ini Ibu juga menciptakan kartu berpasangan. Nanti metodenya Ibu akan berikan kartu jawaban dan ada kartu soal. Nanti tugas kalian adalah mencari pasangan kalian ya. Baik, di materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan beberapa istilah suara paru tambahan yang akan terdengar pada beberapa pasien yang mengalami penyakit gangguan sistem pernafasan. Di antaranya ada crackless, kemudian wheezing, rhonchi, dan stridor. Nah, untuk dapat membedakan bunyi suara napas tambahan tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan fisik dengan teknik auskultasi suara paru menggunakan stetoskop. Dan prosedur tersebut akan memperkuat data manifestasi klinis yang kita punya sehingga kita mampu menganalisa penyakit sistem pernafasan yang mana yang terjadi terhadap pasien kita nanti. Dalam hitungan ke-10 silakan mencari pasangan kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang. Model kartu berpasangan ini merupakan model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan jawabannya. Kemudian siswa akan mencari pasangan dari kartu tersebut. Kartu berpasangan ini merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif di mana dapat melatih siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama, di samping melatih kecepatan berpikir siswa. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu melakukan pemeriksaan penyakit sistem pernapasan berdasarkan manifestasi klinisnya. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun kebelakang Indonesia telah mengalami pandemi. Nah, namun ada beberapa masalah lagi yang menjadi penyebab tingginya angka kasus penyakit sistem pernapasan di negara kita. Salah satunya adalah akibat sampah dan gas polutan. Nah, maka dari itu, mari kita simak video berikut tentang krisis iklim yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga sudah mengingatkan ke dunia bahwa bumi kita sudah terlihat adanya dampak dari krisis iklim. Hai, namaku krisis iklim. Aku selalu dianggap sebagai suatu hal yang buruk. Apa karena namaku adalah sebuah krisis? Keadaan bahaya yang akan berpengaruh terhadap tempat hidupmu dan juga kamu. Hei kawan, apa kamu tidak melihat diriku? Apa kamu sebenarnya tahu, tapi sengaja mengabaikanku? Apakah kamu tidak merasakan suhu di bumi ini semakin panas? Apa kamu juga tidak melihat permukaan air laut semakin naik? Apa kamu juga tidak memperhatikan
burung-burung terbang semakin tinggi. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, deforestasi besar-besaran. Kalian sering mengundang aku untuk datang. Dan ketika mungkin aku datang, kalian juga yang menginginkan aku untuk pergi dan tak kembali. Baik, setelah menyimak video tersebut, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah udara bersih itu untuk paru-paru kita? Pertanyaan yang kedua, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan? Dan pertanyaan terakhir, apa tindakan yang harus dilakukan ketika penyakit gangguan sistem pernafasan itu sudah terjadi akibat efek dari krisis iklim? Tapi tunggu, jangan dulu dijawab karena jawabannya harus tertuang dalam penugasan kelompok berikut ini. Tugasnya di sini kalian bisa mengekspresikan atau bisa lebih mengeksplorasi kreativitas kalian. Ibu bebaskan untuk proyek tugasnya mau membuat dalam bentuk apapun itu. Misalnya contoh, baik itu dalam bentuk proyek video atau mungkin dalam bentuk jurnal dan sebagainya. Kami dari kelompok 1 ingin membuat presentasi berupa video tentang bahayanya sampah agar bisa lebih gampang untuk menyampaikan ke generasi muda. Luar biasa sekali ya, baik idenya sangat brilian dari dua kelompok yang ada di depan ibu. Baik, berikutnya setelah kalian mempunyai ide dan gagasan yang tadi, mungkin selanjutnya sebelum mengeksekusi ke proyeknya, ada tahapan-tahapan yang harus kalian tempuh dulu. Nah, yang pertama, kalian harus bisa membuat timeline kegiatan. Contoh, misalnya tadi ya, yang kelompok 1 membuat video. Nah, videonya tersebut mau dibuat berapa lama dan berapa hari waktu yang nanti akan dibutuhkan. Kemudian setelah timeline dibuat, berikutnya adalah melaporkan hasil rencana. Contoh, misalnya mau seperti apa metode videonya, ya baik kelompok 1 atau kelompok 2. Nanti setelah itu baru ibu akan melakukan proses ACC. Nah, setelah nanti ibu ACC, kita masuk ke tahapan berikutnya, baru kalian bisa mengeksekusi proyeknya. Akibat sampah, udara saja tidak berpihak kepada kita semua. Akibat sampah, efek pemanasan global menjadi mencekam. Kekeringan, kebakaran hutan menyebabkan gas polutan. Akibat sampah, penyakit gangguan sistem pernapasan mewabah. Dan wabah baru pun bisa menyebabkan krisis perawatan kesehatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bahkan, tak jauh di lingkungan saya sendiri, mereka seolah tak peduli, bahkan mencaci. Bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, masalah krisis sampah seolah tak menggugah hati kebanyakan orang. Pemanasan global menjadi pembahasan dunia beberapa tahun ke belakang. Namun, beberapa tahun itu pula sebagian dari kita seolah menutup mata. Percayalah, meski kau rusak bumi ini dengan sampah, namun bumi akan selalu memastikan cadangan oksigen itu berlimpah. Dan percayalah, ketika kita mencoba melukai bumi, pada akhirnya kita sedang mencoba untuk melukai diri kita sendiri. Namun, saya yakin sebagian dari mereka yang tak peduli itu
suatu saat akan menjadi bagian dari harapan saya untuk bersama-sama menyelamatkan bumi dengan memulai dari diri sendiri. Dan hari itu, saya melihat sosok pejuang kehidupan penyelamat bumi yang menginspirasi dari diri teman saya. Meski harus bekerja sepulang sekolah untuk mengumpulkan sampah, namun saya melihat semangat dan langkahnya yang tak mengenal lelah. Dan hal ini bukan tentang seberapa besar saya memberi, bukan pula saya ingin dipuji, melainkan tentang rindu akan bumi tanpa polusi. Tersebut menjelaskan bagaimana caranya kita untuk menjaga lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengajak generasi muda untuk sadar akan kebersihan untuk mengurangi dampak negatif krisis iklim di dunia saat ini. Project yang sangat luar biasa menurut Ibu. Baik, mungkin untuk kesimpulan dari project kalian hari ini, yang pertama, kita sebagai calon asisten tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan fisik pada penyakit sistem pernapasan. Dan yang kedua, sebagai generasi muda, kita harus mencintai lingkungan kita untuk mengurangi dampak negatif yang akan terjadi pada sistem pernafasan kita. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Sampai bertemu minggu depan dengan materi baru, yaitu penyakit sistem pencernaan.